Sekelompok orang di dunia ini yang mereka ingin menguasai dunia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru, di mana unsur-unsurnya bahwa dunia harus mereka kuasai, di mana mereka yang berkuasa. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, betulkah kita berada di akhir zaman? Sangat betul. Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Bahkan beliau menyatakan, "Bu'istu ana wasahkahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dengan jari tengah. Ya, Rasulullah merenggangkan sedikit. Antara diutusnya kami dengan kejadian hari kiamat seperti ini. Ya. Ini 1442 tahun yang lalu ditambah 13 tahun di Mekah. 1450 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Berarti tinggal angka 1. Bahkan kita bukan lagi umat akhir zaman. Kita justru berada di dekat, bukan hanya dekat dengan kejadian kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Betulkah kita berada di pintu gerbang kiamat? Sangat betul. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Di dalam beberapa kitab yang saya temukan, yang saya kaji, setidaknya pernah saya baca. Yang pertama di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Rasulullah SAW menyampaikan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, waspada, kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum? Yakin? Di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ya. Ketika tahun-tahun penuh dengan tipu daya, dan itu merupakan isyarat kita berada di pintu gerbang kiamat, ada 3 indikatornya. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur didustakan. Sejujur apapun seseorang didustakan. Sebenar apapun yang dikatakan seseorang dibohongi. Sudah terjadi belum? Di negeri 62, di negeri autopilot. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, sebaliknya wa yusaddaqu fihal kadhib, para pendusta dibenarkan. Karena ini sistem, yang benar dibohongi, yang bohong dibenarkan, maka wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri, diangkat menjadi penguasa. Dari 3 hal ini, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi, yang kedua sudah terjadi, yang ketiga sudah terjadi, yang ketiga yakin? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan dahsyatnya fitnah akhir zaman itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Ya, bertubi-tubi umat ini dihantam dengan akhir zaman. Belum selesai umat sempoyongan karena satu fitnah, dihantam oleh fitnah-fitnah berikutnya. Ya, sampai kita bertemu dengan Allah, dan hari ini kita sampai pada fitnah yang terburuk. COVID-19 ini merupakan bagian dari fitnah akhir zaman, dan menurut saya bagian dari fitnah Dajjal. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan dalam ceramah saya teliti dulu. Ya, saya memang senang belajar tentang virologi, tentang bakteri, tentang virus dan sebagainya, karena memang pengen jadi dokter tapi gak kesampaian. Tapi walaupun saya jadi ustadz, tetap boleh membahasnya ya Bapak Ibu. Pak Kades izin menjawab. Ya, ada sekelompok orang di dunia ini yang mereka ingin menguasai dunia. Ya,
Mereka kerap melakukan kegiatan dan mereka sekarang ini ada pada puncak kesombongannya. Siapakah mereka? Jadi 2021 ini mereka merencanakan meriset peradaban manusia. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru dalam satu frame yang berjudul The New World Order. Tatanan dunia baru, di mana unsur-unsurnya bahwa dunia harus mereka kuasai, di mana mereka yang berkuasa. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Ya, di mana negara-negara di seluruh dunia harus tunduk kepada agenda mereka, harus mengikuti agenda mereka. Tidak mengikuti agenda mereka, hancur tuh negara. Lihat Irak, Afghanistan, mana lagi? Ya, Irak, Suriah, Palestina apalagi. Angola sekarang Bapak coba lihat. Dan Indonesia ini negara terakhir yang akan mereka kuasai. Kenapa demikian? Indonesia adalah satu dari negara di Asia, sebagaimana Malaysia, Singapura, dan akan memimpin Nusantara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Mereka tahu itu, mereka paham itu, mereka sadar sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah. Maka Indonesia mereka perebutkan. Bukan hanya bangsa Cina tirai bambu, tapi bangsa Barat pun menginginkan Indonesia. Kenapa demikian? Inilah pertemuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka sudah membahas. Kalau di dalam YouTube ada Flat Earth 101 channel menyampaikan 2010 mereka sudah merencanakan ini, yaitu Rockefeller Foundation. Saya menduga kuat ini sejak 95 sudah mereka rencanakan. Apa itu yang namanya virus antrak, virus Ebola, virus SARS, virus MERS, virus flu burung, termasuk virus COVID-19. Bahkan nanti akan ada virus-virus yang lebih berat lagi akan mereka ciptakan. Contohnya H5N8. Dulu flu burung H5N1. Setelah COVID-19 ini mereka menciptakan flu lagi, sebuah virus lagi yang lebih dahsyat lagi, H5N8. Dan ini sudah terjangkit di Afrika. 2 kali 24 jam, 2 hari terkena, 2 hari berikutnya meninggal dunia. Tapi biiznillah sudah ada 250 orang meninggal dunia di Afrika gara plus yang baru ini, virus yang terbaru. Ini rekayasa. Kenapa demikian? Mereka gila. Mereka menganggap bumi ini sudah tua, tidak mungkin memikul 7,5 miliar umat manusia. Jadi apa? Harus ada pengurangan jumlah penduduk dunia. Maka di tahun 2021 mereka akan melakukan upaya besar-besaran mengurangi jumlah populasi manusia. Salah satunya selain dengan pandemi adalah dengan bencana alam. Apakah bencana alam bisa mereka ciptakan? Seizin Allah Subhanahu wa taala. Menurut Bapak Ibu sekalian, tsunami Aceh, murnikah itu tsunami alam? Bukan, itu rekayasa. Tsunami Jepang sama. Semuanya tapi terjadi atas izin Allah. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya teliti Bapak Ibu. Aneh kejadiannya. Bayangkan sedahsyat Jepang tidak bisa mendeteksi kejadian gempa. Di Aceh banyak fakta yang membuat kita tidak bisa memahami kalau itu gejala alam biasa. Bapak Ibu, air laut berbahaya tidak? Tidak berbahaya. Tapi di dalam tsunami Aceh, air laut berwarna hitam berbau zat kimia. Semua pohon yang terkena air laut itu gosong. Dan tubuh manusia pun gosong, cepat membusuk. Kok bisa tsunami sedahsyat itu? Detik-detik terjadinya tsunami diawali dengan adanya ledakan di laut, di tengah laut. Duar, membentuk cendawan api. Kok bisa di dalam laut ada cendawan api sehingga terjadi tsunami? Itu bom nuklir yang ditanam di bawah permukaan Ring of Fire di Samudra Hindia. Banyak data ditemukan, tapi dibungkam oleh media. Bapak Ibu, aduh, kalau waktunya panjang saya bahas ini. Mau saya perlihatkan Bapak Ibu, ini bencana buatan mereka. Boleh ya? Nah inilah yang menjadi aktor intelektual dari semua kekacauan yang mereka ciptakan. Profesor Klaus Schwab, dia dari lupa lagi saya, Swiss atau Jerman, ya. Dibantu oleh Bill Gates, sang maestro dari Microsoft.
Nah, ini forum pertemuan mereka, World Economic Forum. Mereka bertemu rutin. Di sinilah mereka membahas tentang rencana dan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah membahas bahwa COVID ini harus mereka ciptakan. Ya, dan kita dibodohi oleh mereka. Ya, inilah orang yang berani mengemukakan semua kejahatan ini, nyawanya terancam sebetulnya. Beberapa tokoh yang saya lihat mereka berani membongkar kejahatan dunia itu tidak lama. Bahkan paling tidak nasibnya itu celaka. Bapak Ibu, flu burung yang pernah menjangkit itu cuma di Pulau Jawa. Saya tidak menemukan ada suspek flu burung di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, tidak ada. Jawa semua. Kenapa? Karena yang mereka serang Jawa. Ada kononnya, ada perusahaan ayam potong yang mengekspor ayam potong dari Amerika ke Indonesia. Sekian kontainer pakai kapal. Biasanya masuk. Ketika itu mereka mau masuk ke Jakarta, ya ke Indonesia, tidak bisa. Ditolak. Kebayang Bapak Ibu, ayam potong dari Amerika ke sini, itu berapa lama dari Amerika ke sini pakai kapal laut? Ditolak di Dinas Imigrasi, Bea Cukai. Balik lagi lah ke Amerika, udah busuk tentunya, dibuang di tengah lautan. Rugi besar kan? Marah mereka. Diciptakanlah virus H5N1, virus flu burung. Dimasukkan ke pakan unggas, dimasukkan ke pakan unggas, sebar di Pulau Jawa. Habis unggas di Pulau Jawa. Bahkan bukan hanya unggas, manusia yang suka memakan ayamnya pun kena. Ini dibongkar oleh Menteri Siti Fadilah Supari. Beliau membuat buku yang berjudul Tangan Tuhan di Atas Flu Burung. Amerika marah besar, WHO marah besar, PBB marah besar. Dipanggil itu sama Presiden, Menteri Siti Fadilah Supari, supaya mencabut kembali bukunya. Tidak, ini kebenaran yang harus saya ungkapkan. Berani beliau berbicara begini di sidang umum PBB. Ini jahat. Ternyata beliau tidak lama berkuasa karena menentang sistem yang berkuasa di dunia. Akhirnya beliau dipenjara kan? Nah, ini adalah nasibnya orang berkata benar dibohongi, didustakan. Baik. Siapa saja tokoh-tokoh mereka, Bapak Ibu sekalian? Sebentar saya percepat. Ini perusahaan-perusahaan besar dunia yang membiayai program keji di tahun ini. BP, British Petroleum is another one. We also have Bayer in attendance. So BP is ada Bayer, ada British Petroleum. International Chemical. Ini juga ada George Soros, para global elit kaum super kaya di dunia. Dia juga terlibat. Banyak yang terlibat. Ini George Soros, Bapak Ibu. Orang terkaya di dunia yang keberapa saya lupa lagi. Orang ini yang berada di balik krisis moneter di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kita percepat, Bapak. Ini Direktur IMF, termasuk bagian dari kaum global elit. Nah, ini Sekjen PBB juga bagian dari mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini CEO British Petroleum. Dan inilah yang mereka ciptakan. Kekacauan dunia bisa mereka ciptakan, termasuk aksi-aksi demo di seluruh dunia. Get to the bottom of a lot of it, and I just pull out a few key points here that I'll now say to you. The crisis has triggered a precipitous rise in levels of unemployment. Unemployment creates strong societal risks, and we have already seen the impact it is having in terms of social unrest. Kemiskinan mereka ciptakan. Negara-negara yang memang memiliki potensi kekayaan alam yang besar, dibikin rakyatnya harus habis. Bagaimana cara menghabiskan populasi umat manusia? Reduction of population, diciptakan pandemi penyakit dan sebagainya. Yang miskin dibikin miskin. Kalaupun tidak dibikin miskin, kuat ekonominya, kuat tatanan negaranya, dibikin demo di mana-mana. It's been called the largest Central American migrant caravan in decades.
Ini mereka yang dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Dibikin negaranya kacau secara ekonomi, bangkrut perusahaan-perusahaannya. Dan, nah ini dia, Profesor Klaus Kohn, ada Bill Gates juga, dan ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi yang mereka inginkan, nauzubillah. Nah ini dia, mereka ingin menciptakan chip dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ketika kasus WTC terjadi, ada chip yang bisa masuk ke jarum suntik. Saya tidak berbohong Bapak Ibu, datanya saya simpan di sini. Tujuannya apa? Mengendalikan populasi manusia di muka bumi. Bisa masuk jarum suntik tuh. Maka ketika suntik itu ditusukkan ke tubuh kita, chipnya masuk. Dulu ukurannya mikro, sekarang nanomikro. Seperti debu Bapak Ibu, bisa masuk ke cairan. Maka saya tidak yakin, betulkah itu? Allahu Akbar. Ini fitnah Dajjal. Dajjal cerdas luar biasa. Dia memiliki kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Nah, chip ini nanti akan dimasukkan ke dalam seperti ini. Mereka ciptakan dulu robot, nanti diuji cobanya kepada manusia. Nah, uji cobanya mereka lakukan ke babi. Kenapa harus ke babi? Karena babi ini memiliki sistem metabolisme yang hampir mirip dengan manusia. Kenapa babi Allah haramkan? Bukan karena ada cacing pita. Cacing pita ada dua, ada Taenia solium, ada Taenia saginata. Sapi juga bisa kena cacing pita. Kalau memang cacing pita yang membuat babi diharamkan, kenapa sapi tidak diharamkan? Bapak Ibu, babi diharamkan bukan karena salah satunya itu, tapi adalah alasan terpenting. Karena DNA babi mirip DNA manusia. Konstruksi polipeptidanya mirip dengan DNA manusia. Sehingga kalau bersatu dengan daging kita, itu bisa, kalau digabungkan dengan daging kita, itu bisa bersatu. Sebentar Bapak Ibu, ada yang lahir dengan cara sesar? Ada? Perutnya dibelek kan? Setelah dibelek disambungkan lagi dengan cara apa? Dijahit kan? Kalau dijahit pakai benang tidak? Pakai benang. Itu benangnya dibuat dari apa? Usus babi. Silakan tanyakan. Kenapa harus usus babi? Karena usus babi ini kalau bersatu dengan tubuh kita, bersatu jadi daging kita. Bayang tidak ada hal yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Bukan hanya operasi sesar Pak, operasi usus buntu, operasi ginjal, itu kan dijahit. Sunat juga. Itu proses catgate. Tanyakan silakan. Ini sudah diseminarkan, tapi buntu. Kenapa? Karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Ustadz gimana? Saya sudah dijahit pakai itu. Ya nggak apa-apa Bu. Kita adalah manusia yang makhluk yang luar biasa. Sel tubuh kita regeneratif. Cara mengobatinya satu, pakai air jam-jam. Usapkan pada air jam-jam untuk mendetoks racun-racun termasuk yang haram tadi. Ya, kemudian banyak minum air jam-jam, banyak makan kurma dan zaitun, habas sauda yang disunahkan Rasulullah SAW. Itu nanti akan mereduksi, nanti terbuang. Dia akan merusak selnya, digabung, dipicu adanya sel-sel baru, terbuang. Ini mohon maaf, saya menjadi ceramah seperti ini Bapak Ibu. Kita harus tahu dari kejahatan yang mereka ciptakan. Mereka coba pada babi, jika berhasil pada babi, baru mereka mencoba untuk manusia. Already exist today, and just look at the sort of things that Nah ini chipnya yang akan mereka tanam Bapak Ibu. Drones, you can see the drones here. Dan chip itu bisa dikontrol, sehingga manusia nanti harus melakukan apa yang diinginkan mereka. Kita jadi robot nanti Bapak Ibu. Inilah cara Dajjal menguasai umat manusia, tunduk kepada sistem Dajjal. Ini hampir sempurna sistem Dajjal Bapak Ibu. Just as law. Where in this book, mereka ciptakan pada babi Bapak Ibu ya. Nah ini mereka pasang di otak babi, maka babi bisa melakukan apa yang dilakukan manusia nanti. Maksud saya mereka bisa dikendalikan. Baik, ini Bapak Ibu sekalian diberkati Allah, salah satu contoh saja, mohon maaf. Baik Bapak Ibu sekalian diberkati Allah, bagaimana ini bisa sempurna?
Karena bersatunya iblis dan dajjal. Siapakah iblis? Iblis adalah satu jin dari suku Al-Harith yang bernama Azazil. Itu nama dari Allah. Azazil yang Allah muliakan. Dia diselamatkan dari suku Al-Harith karena sukunya ini maksiat kepada Allah. Karena jin juga sama, diciptakan Allah untuk beribadah. Menentang ibadah kepada Allah, dihabisin ini. Dihancurkan oleh malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga tugas malaikat Jibril adalah menimpakan azab kepada jin manusia dalam bentuk bencana alam. Tadi malam saya bahas rumus bencana alam. Bencana alam ada rumusnya. Tsunami, gempa bumi, longsor, apalagi itu semuanya ada rumusnya. Tadi malam kita bahas rumusnya. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian si Ajajil masih kecil, masih balita, bayi 50 tahun. Karena kan jin umurnya ribuan tahun. Ya. Diselamatkan, dihabisi. Dibawa oleh malaikat Jibril ke alam malakut. Hiduplah bersama para malaikat. Malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka Ajajil tumbuh dewasa tanpa berbuat dosa. Saking takwanya dia, setiap 1000 tahun tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sullah bada mahayatib walau bitarfata aini. Tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun setiap 1000 tahun. Kita bisa sehari tanpa maksiat? Susah saya Bapak Ibu. Buka Instagram, ada TikTok, ketiknya ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita bisa menciptakan ketakwaan kita, lingkungan belum tentu. Saya mau ngajar, mau kajian, membahas tentang Maulud Nabi. Kita bahas Maulud Nabi, sejarah Rasulullah, kemuliaan Rasulullah. Oh, surat Al-Qalam, saya hafalkan tuh surat Al-Qalam di perjalanan. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Berhenti itu mobil. Kenapa? Lampu merah. Lewatlah seorang akhwat. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Cantiknya mah. Tuh kan. Lemes Pak, nggak bisa maju nih Pak. Baik Bapak Ibu berarti Allah. Nah, sehingga saya Bapak Ibu, ketika Ajajil hidup di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Padahal tadinya bangsa jin sudah hampir dimusnahkan, hanya sedikit yang disisakan. Yang namanya jin sekali punya keturunan itu banyak. Sekali melahirkan 60 Bu, 50. Sekali ngedan 10. Oh, gejlik 10. Oh, 10. 5 kali 50. Maka dalam waktu singkat penuh bumi dengan bangsa jin. Selama Ajajil hidup di alam malakut, jin yang hidup di bumi karena padat terjadi persaingan hidup. Mereka berebut kapling, bersaing berebut kapling, perang hanya karena sesuatu, maka terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Maka Allah murka kembali kepada mereka. Dikirimlah utusan malaikat yang kedua. Dulu yang pertama dipimpin malaikat Jibril, yang kedua dipimpin oleh Azazil, jin yang dulu dari suku Al-Harith bumi. Karena dia sudah cakap dewasa, maka itu bangsa jin, bangsanya sendiri dihabisi atas perintah Allah. Hanya sedikit yang dia sisakan atas perintah Allah. Di saat itulah Allah menutup kepemimpinan dunia, kepemimpinan bangsa jin atas muka bumi dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mau menciptakan khalifah di muka bumi. Jangan-jangan saya khalifahnya, kata si Ajazil. Aku satu-satunya bangsa jin yang didekatkan jaraknya kepada Allah. Aku satu-satunya bangsa jin yang tidak pernah berbuat maksiat. Ribuan tahun aku hidup, hanya aku habiskan untuk beribadah kepada Allah. Jangan-jangan aku calon tunggal, calon kuat, kandidat khalifah di muka bumi. Yakin dia. Kampanye dia, tebar pesona, bagi-bagi sembako. Kenalkan, Ajajil calon khalifah di muka bumi. Dia yakin kalau dia calon khalifah. Tapi ternyata apa? Yang Allah takdirkan menjadi khalifah adalah Nabi Adam, yang kemudian diciptakan. Manusia pertama yang dilahirkan secara fisik baru Nabi Adam. Rasulullah ditangguhkan di akhir zaman. Kenapa? Nanti kita bahas. La ya'sullaha madam ahyatihim walau bitarfi ainin. Walaupun sepincing mata tidak bisa pernah. Maka derajatnya selalu naik setiap 1000 tahun sampai sejajar dengan malaikat Jibril.
Nah, ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah, dia merasa yakin dialah khalifahnya. Maka dia tebar pesona, bikin baligo besar, Ajajil calon khalifah di muka bumi. Kenalkan Ajajil, Pak. Wah, bagi-bagi sembako. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang Allah jadikan khalifah bukan dia, tapi makhluk yang bernama manusia yang Allah ciptakan dari tanah. Kira-kira Ajajil sakit hati tidak? Oh, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah. Ribuan tahun aku beribadah. Aku paling dulu daripada Adam, dan aku diciptakan lebih baik, aku dari api, Adam dari tanah. Allah salah pilih. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Sombong dia, takwanya dia 1000-an tahun, ternyata bukan ikhlas karena Allah.